Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak hebat Matsa Surba? Pada kesempatan kali ini izinkanlah Bungsta akan menyampaikan materi tentang arti penting kerjasama dalam berbagai bidang kehidupan. Anak-anak, sebelum kita mulai, marilah kita membaca doa terlebih dahulu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni min ibadikas sholihin. Amin ya rabbal alamin. Anak-anak, semoga pembelajaran pada kesempatan kali ini diberikan kelancaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Bungsta akan membacakan kaitannya dengan kompetensi dasar yang akan kita capai pada pertemuan kali ini. Yang pertama adalah menganalisis pentingnya kerjasama dalam berbagai bidang kehidupan di masyarakat. Yang kedua, melaksanakan tanggung jawab dalam bekerja sama di berbagai bidang kehidupan masyarakat. Adapun tujuan pembelajaran yang akan kita capai pada pertemuan kali ini, yang pertama adalah siswa diharapkan dapat menjelaskan arti penting kerjasama dalam berbagai bidang kehidupan. Yang kedua, siswa diharapkan dapat menyebutkan kesimpulan dari arti penting kerjasama dalam berbagai bidang kehidupan. Oke anak-anak, kemarin kita sudah mempelajari kaitannya dengan kerjasama dalam berbagai bidang kehidupan. Ada yang dalam bidang agama, ada yang dalam bidang pertahanan keamanan, ekonomi, politik, dan seterusnya. Nah, kali ini Bungsta akan menjelaskan kaitannya dengan arti penting kerjasama. Mengapa kita harus bekerja sama dengan orang lain? Tetapi kerjasamanya tidak semuanya harus dilakukan bersama-sama. Karena kalau misalnya kita harus melakukan ulangan harian, berarti harus dikerjakan mandiri anak-anak, tidak boleh dikerjakan secara bersama-sama. Karena dalam konteks pengertian kerjasama itu ada beberapa hal yang tidak boleh dilakukan secara bersama-sama. Contohnya yang sudah Bungsta jelaskan tadi. Nah, arti penting kerjasama ini ada dua, Nana. Yang pertama, kerjasama dalam berbagai bidang kehidupan yang dimiliki bangsa Indonesia merupakan kekuatan untuk mencapai tujuan nasional. Nah, ternyata dalam bekerja sama pun kita bisa mencapai tujuan nasional anak-anak. Nah, hal ini sesuai dengan semboyan kita, Bhinneka Tunggal Ika. Masyarakat harus membiasakan diri untuk melakukan kerjasama tanpa membeda-bedakan suku, bangsa, adat istiadat, agama, ataupun bahasa daerah. Nah, ternyata ada sangkut pautnya dengan semboyan bangsa kita, Bhinneka Tunggal Ika. Kalau dalam artian seperti itu berarti ketika kita melakukan kerjasama, kita juga tidak boleh memilih-milih anak-anak. Nah, ini arti penting kerjasama kalau kita kaitkan dengan Bhinneka Tunggal Ika ataupun tujuan nasional. Masih ada kaitannya dengan tujuan nasional bangsa Indonesia. Ternyata ketika kita melakukan kerjasama, kita juga sudah bisa menciptakan atau melakukan tujuan nasional yang dimaksud. Nah, tujuan nasional yang dimaksudkan dalam arti penting tadi itu terdapat dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 45 anak-anak alinea keempat. Nah, kalau yang Bungsta tampilkan ini adalah bunyi dari pembukaan Undang-Undang Dasar 45 alinea keempat. Kemudian daripada itu, untuk membentuk suatu pemerintahan negara Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial, dan seterusnya itu. Nah, di sini ada tujuan nasional yang dimaksudkan dalam arti penting kerjasama anak-anak.
Yang pertama adalah untuk memajukan kesejahteraan umum. Jadi kalau misalnya kalian melaksanakan kerjasama, berarti kalian sudah mesejahterakan kepentingan bersama, kepentingan umum. Yang kedua, mencerdaskan kehidupan bangsa. Nah, buktinya seperti apa? Apa yang bisa diambil dari pendidikan kerjasama? Anak-anak mungkin bisa bersosialisasi dengan teman-teman, bisa saling tolong-menolong ataupun saling berorganisasi dalam menentukan keputusan anak-anak. Yang ketiga, ikut melaksanakan ketertiban dunia. Nah, ini ada kaitannya dengan negara lain anak-anak. Ketika kita bisa bekerja sama dengan negara lain, berarti kita telah menciptakan ketertiban yang dimaksudkan. Nah, di sini juga dimasukkan dalam Indonesia ini ikut menjaga perdamaian dunia. Nah, itu juga salah satu tujuan nasional yang dimasukkan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 45 alinea keempat. Yang kedua, memperkokoh persatuan dan kesatuan bangsa. Nah, ini arti penting kerjasama yang kedua setelah tujuan nasional tadi. Yang kedua ternyata kaitannya dengan persatuan dan kesatuan bangsa. Nah, maksudnya di sini adalah karena Indonesia ini beragam anak-anak, suku, agama, ras, dan antar golongannya yang banyak sekali. Ini malah mendorong setiap warga negara untuk mengembangkan persatuan dan kesatuan bangsa. Oleh karena itu, dalam pergaulan di masyarakat, setiap warga negara harus menjauhi diri dari perilaku eksklusivisme. Ada yang tahu anak-anak pengertian dari perilaku eksklusivisme? Eksklusivisme ini mementingkan diri sendiri tanpa mengindahkan kepentingan bersama. Jadi mendahulukan egonya daripada kepentingan bersama. Nah, ini yang tidak boleh dilakukan dalam hal kaitannya dengan kerjasama, maka tidak akan tercapai anak-anak. Yang kedua, terwujudnya dengan terbentuknya satu negara, yakni NKRI. Nah, karena saling bergotong royong, bekerja sama, saling menjunjung persatuan dan kesatuan, maka terbentuklah NKRI ini. Yang ketiga, dengan semboyan bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Jadi selama kita bisa bersama-sama, apa yang bisa dilakukan akan lebih cepat anak-anak, dan bercerai kita runtuh. Kalau kita terpecah belah, maka kita akan runtuh. NKRI pun tidak akan ada. Ini yang dimasukkan dalam poin ketiga. Yang keempat, persatuan mewujudkan keharmonisan. Nah, keharmonisan di sini kaitannya dengan kerukunan. Kalau kalian sama-sama bersatu, kalian sama-sama bekerja sama, maka itu akan menimbulkan kerukunan, tidak akan menimbulkan perselisihan karena prinsipnya sama, saling bekerja sama seperti itu. Jadi kalau disimpulkan, arti penting kerjasama bagi diri sendiri, masyarakat ataupun bangsa dan negara seperti yang Buta sampaikan tadi. Yang pertama, kaitannya dengan memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa. Ini jelas, kalau kita sudah melakukan kerjasama berarti kita telah menerapkan sila ketiga. Yang kedua, mempererat persaudaraan dan kebersamaan. Ini juga kaitannya dengan arti penting kerjasama. Yang ketiga, mendorong timbulnya semangat gotong royong dan kekeluargaan. Ini juga sudah jelas anak-anak, ketika kita gotong royong maka akan mempererat kekeluargaan kita meskipun kita bukan keluarga inti. Nah, seperti itu. Yang keempat, menjadikan pekerjaan yang berat menjadi ringan dan cepat terselesaikan. Nah, seperti gambar yang di samping itu anak-anak, ketika banyak yang mengerjakan, maka pekerjaan itu akan dibagi-bagi dan akan cepat terselesaikan. Yang kelima, meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam bekerja. Jadi waktunya lebih singkat anak-anak karena cepat selesai tadi. Nah, ini mungkin kesimpulan dari arti penting kerjasama. Selanjutnya
selanjutnya ini adalah tugas untuk anak-anak. Tadi Bu Unta sudah menyebutkan tujuan nasional bangsa Indonesia yang tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 45 alinea keempat. Silakan kalian salin apa yang sudah Bu Unta sampaikan di slide sebelumnya. Kalian tulis di buku catatan lalu kalian kirimkan di Google Classroom. Mungkin ini yang bisa Bu Unta sampaikan. Semoga bermanfaat anak-anak. Silakan dikerjakan tugasnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.